Jadi mudah-mudahan ini bisa merilekskan teman-teman dari Panwaslu. Ada dua hal yang kedua gini. Kalau orang intelijen itu kan punya 4 level cara memandang sesuatu. Ibaratnya kalau Anda wartawan, Anda tidak akan memberitakan sesuatu yang Anda sudah tahu dan publik sudah tahu, gitu ya. Itu standar, itu tidak perlu it's not a deal. Ya. Ada yang kedua yang harus Anda cari, yaitu yang harus Anda beritakan, yaitu yang publik belum tahu tapi Anda sudah tahu. Jadi yang pertama, publik tahu, Anda tahu. Yang kedua, publik belum tahu, Anda kasih tahu kan, Anda beritakan. The third, yang ketiga adalah publik sudah tahu, wartawan belum tahu, maka wartawan turun ke lapangan, dia cari tahu apa yang sudah diketahui. Oh, mungkin publik yang sini belum tahu apa yang diketahui oleh publik sana, maka diberitakan. That's the third. Tapi Ma'iyah adalah supra intelijen. Yang kita cari dan kita lahirkan di setiap Ma'iyah adalah yang publik belum tahu dan kita juga belum tahu. Dan kita baru tahu setelah berMa'iyah di sini. Betul enggak? Betul enggak? Itu baru manusia. Kalau belum seperti itu belum manusia, belum akal namanya. Belum, saiki wong Indonesia nggak ngerti bedanya akal karo utek, nggak ngerti apa itu akal, apa itu pikiran, apa itu otak, belum ngerti mana misalnya remnya butuh berapa giga, untuk Corel Draw yang ruwet seperti itu butuh berapa, prosesornya butuh tingkat apa, kita nggak tahu. Kalau gitu akal itu yang remnya apa yang softwarenya, kita belum tahu. Nah, tolong kita pelajari lagi. Sebab jangan lupa ayam juga punya otak, Anda juga punya otak, tapi ayam tidak berpikir, Anda berpikir. Karena akal itu bukan hardware. Akal itu ketika Cak Gil tadi mengatakan kebudayaan, pendidikan, politik, agama menyediakan ruang untuk perjodohan antara makroba kan? Mikroba dan benih. Di dalam diri kita itu juga terdapat tanah yang luas, sungai yang panjang, dan lautan yang tidak terbatas. Di situ kita ciptakan ruang-ruang untuk perjodohan. Karena Allah itu menciptakan segala sesuatu untuk nafsu menjodohkan dirinya. Dia sendirian ya? Tilang kedap tak gawe akhirnya dia bikin tiar Big Bang, bikin cahaya. Dari cahaya terjadi pusaran-pusaran, terjadilah pancaran sekian miliar matahari dengan anak-anaknya, dengan cucu-cucu, planet-planet, satelit-satelit. Kemudian diciptakan makhluk-makhluk di atasnya, dinosaurus. Dia bikin ini itu, kemudian dia bisa bercinta. Wahai hambaku, aku turun kepadamu mulai paruh kedua setiap malam. Aku langsung turun kepadamu dengan membawa 2 keranjang. Yang satu keranjang berisi ampunan, yang satu keranjang berisi rizki. Setiap dini hari Allah kembali ke rumahnya yang misterius, kita tidak tahu dan tidak bisa membayangkan, dengan hati yang sedikit kecewa. Yang kantong rezeki habis, yang kantong ampunan lho gak ono sing njaluk belas. Jadi kantong ampunan aja digowo. Kantong rezekine wis karek ngene-ngene. Oh, alah gawe menungso pisan badok. Minta rezeki tok, tidak ada yang minta ampunan. Padahal dia bawa 2 kantung, 2 keranjang, yang satu ampunan, satu rezeki, yang ini entek sing kene. Sing ampunan ini wah ndak habis. Padahal di dalam satu keranjang ampunan terdapat 5 peti. Yang satu ampunan untuk prosedur ghafar, satu ampunan prosedur ghafur, yang satu afu, yang satunya lagi rauf. Bahkan ada 5, yang satunya lagi wadud, dengan kasus yang bermacam-macam. Orang yang suka kencing di tembok-tembok dikasih ghafur.
Dan itu salah satu karakter bangsa Indonesia yang harus dipertahankan sampai hari ini. Jangan sampai sudah menjadi gubernur terus menghentikan hobinya untuk kencing di tembok. Terutama kalau naik bis malam, berhenti di pinggir jalan, turun semua penumpang dan berjajar. Itu pemandangan yang sangat disukai malaikat. Wah. Ono sing mendowo kok. Allah indahnya manusia. Maka masa Tuhan bikin Al-Quran hanya untuk orang Islam, hanya untuk MUI, hanya untuk NU Muhammadiyah? Lalu PES gimana dong? Al-Quran untukmu semua, bahkan untuk pohon-pohon, untuk daun-daun, untuk semuanya. Gunung-gunung bisa berbicara kalau engkau mengerti bahasanya. Maka tanamlah semua dengan kasih sayang. Nah sekarang terakhir saya ngomong soal Cak Dil, dia bilang, dan saya gembira malam hari ini terhadap ungkapan-ungkapannya Cak Dil, karena saya mengikuti hidup dia ini kan sudah 50, hampir 60 tahun. Jadi kalau Anda baca buku saya yang dari pojok sejarah itu kan ada kata Dil, itu dia. Jadi saya nulis di Belanda dalam keadaan mengalami apa yang dialami Iswan tadi, menyiasati bagaimana hidup tidak secara Eropa dan Amerika. Dan Iswan saya kira seharusnya sebelum ke Kanada dulu konsultasi dulu ke saya, karena untuk menghemat itu dia masih kurang maksimal. Kalau saya hidup di Amerika, saya hanya membutuhkan 1/4 dari rata-rata orang Amerika. Saya dapat uang sekitar $1.300 pada waktu itu, dan saya menggunakannya tidak lebih daripada $400. Karena saya sewa rumah, tempat apartemen di pojok bawah yang hampir nggak pernah ada yang mau nyewa, karena pernah ada orang bunuh diri di situ. Jadi pada takut di situ. Jadi seharusnya sewa apartemen sekitar 300-325, saya sewa 75. Karena memedine akeh. Nah orang-orang itu karena saya kurang bisa berbahasa Inggris, tapi kalau sama hantu kok gak iso cara Jawa, hantu cap apa kok? Macam-macam karo aku kan ya. Hantu kok primordial. Jadi saya di Itali, di rumahnya istrinya Mussolini itu disuruh ngilangin hantu sama pakai raja, pakai teriak-teriak, dan bahasa Jawa saya kelilingi ini macam-macam coban ya, macam-macam di depan karo aku kan Jombang iki. Hantu nih bukan takut, bingung iki apa ini. Di Australia, rumah duta besar itu 3 tingkat. Duta besar Indonesia itu dia baru bertugas seminggu di sana, dapat seminggu dia pergi dari rumah itu, tidak berani karena dia masih sendirian, istrinya masih di Jakarta. Tapi 3 malam berturut-turut istrinya datang. Jadi dia enak-enak tidur, jam 1 malam istrinya buka pintu, "Mas, nggak ingin mie ini malam-malam lah enak." Gitu. Nah, lo bojoku di Jakarta kok ada kene. Wah, udah dapat seminggu dia lari dari rumah itu. Kebetulan saya sama Kiai Kanjeng datang, langsung taruh rumah itu. Itu langsung keliling kita di Indiara Ending. Rene, ayo Rene. Ya apa sih raimu, ya apa raimu. Gitu kita. Nah itu kan orang itu kalau takut kan menakut-nakuti duluan daripada ditakut-takuti. Jadi saya itu begitu, pokoknya sebelum ada apa tak pendengi sih. Ayo metu nek wani. Ayo. Akhirnya enggak dia. Enggak mau keluar. Saya belum pernah didatangi hantu dimanapun, karena bagi mereka saya ini hantu. Loh, ini tenanan. Jadi kita ngilangin hantu di Itali, di London, di 2 tempat, terus di Canberra. Itu kita ngilanginnya cara iku mang. Karena Islamianto, Yoyo, anak Kiai Kanjeng 3 orang tuh pingsan karena lihat makhluk macam-macam. Wah, teriak, buah pingsan. Akhirnya oke, udah kamu minum-minum dulu, beres, tak ajak masuk lagi, pintu tak tutup dari tak kunci kuncinya tak bawa, terus gelap pekat di dalam situ. Wes saiki mate urip gelut.
Kamu duduk di sini, aku keliling ke pojok. Nanti kon, ayo sekitar, ayo. Sembunyi kamu, sembunyi, ayo sembunyi. Padahal aku gak ro apa-apa. Kok sama hantu kok ruwet? Hantu kan karanganmu sendiri. Ya kamu ngarang yang lain. Adegannya ditambahi dengan marah-marah gitu. Saya sudah praktek, jangankan hantu. Polisi Belanda 2 tahun saya tidak membayar tiket apapun. Kereta bis tidak bayar. Kamu dulu kaya raya karena ngerampok nenek saya. Kok sekarang saya datang dengan duit saya sendiri harus bayar tiket kereta bis? Tidak mau saya. Bener-bener tidak pernah bayar saya. Sekali ketahuan mas, ono operasi mencolot jeruan tengah pinggir sawah itu, melaku. Yang kedua, ketahuan saya bisa nyelintung, saya bisa menyelinap turun. Yang ketiga mas, udah di depan saya gabungan ini, polisi sopo gabungan, jok depan, set, kena ini $250. Apa gila? Gulden, belum euro pada waktu itu. Terus ya tapi kan saya kan sayang sama Allah dari dulu. Dalam hati saya, inilah saatnya engkau membuktikan cintamu kepada terus kepada siapa lagi ya Allah? Keluarlah tasawufku kan itu. Begitu bahaya kata. Kenapa mas? Jadi ngomong apa sampai? Gak jelas ngomongin. Ini ngomong gak jauh sih, gak jelas. Apa sampai? Terus polisi ini bingung. Kalau ada rasaku dianggap orang gila ya. Di Indonesia orang bodoh dikalahkan oleh orang pandai. Orang pandai dikalahkan oleh orang kaya. Orang kaya dikalahkan oleh orang berkuasa. Orang berkuasa dikalahkan oleh orang sakti. Orang sakti dikalahkan oleh orang gila. Dah kamu kaya ya ndak, berkuasa ya enggak, pinter ya setengah-setengah, hebat ya ndak, wes gendeng ae lah. Oke, Cak Dil ini saya ingin ngomong terus terang ya. Saya ini ngomong masalah sosial itu sebenarnya karena dia tidak mau aja. Sebenarnya ahlinya dia. Silaturahmi dia ke seluruh Indonesia. Itu orang tidak pernah sakit selama saya yang mengenal Adil. Dengan badan yang sekurus itu dia punya energi silaturahmi yang tidak bisa saya bayangkan. Dari Jombang mau ke Jogja, mampir Jember. Dan itu sampai sekarang. Ini bisa besok pagi ke Bogor, aku tak nang Banten, dia energinya luar biasa dan dia ilmu sosialnya tidak tertandingi. Cuma kenapa dia tidak mau nulis? Dulu saya marah, kenapa kamu tuh yang lebih pintar nulis dari saya? Tapi dia tidak mau nulis. Jadi dia mengatakan sejak tahun 76 dia sudah putus asa sama media massa. Sementara saya membutuhkan 30 tahun kemudian baru putus asa. Dia sudah lebih dulu putus asa dari saya. Jadi teman-teman sekalian, saya sangat gembira pada malam hari ini karena KC malam hari ini insya Allah adalah KC yang tidak hanya terbaik tapi penuh berkah. Tidak peduli lah, soal Jokowi kan soal kecil, soal Foke kan soal kecil. Ya sudah kita asuh lah mereka seperti mengasuh taman kanak-kanak. Tidak ada masalah. Indonesia itu panjang. Indonesia itu bangsa yang tidak bisa dijajah. Mereka acting terjajah, tapi tidak terjajah. Tidak ada masalah. Sepak bola tidak perlu menang. Untuk apa menang? Menyengsarakan orang yang kalah. Kita tarik pemain-pemain dari Brazil, Uruguay, dari Jepang, Korea, semua bermain di Lamongan, di Gresik, di Jepara, di Sidoarjo. Senang mereka bermain di sini, betul. Gajinya kita besar-besar, kita sekian kali lipatkan dari pemain-pemain lokal, kita ambilkan dari APBD negara kita, negara penuh kedermawanan. Tidak ada masalah.
nasionalnya kalah. Loh, memang untuk apa menang? Menang itu kan hanya menghasilkan sakit hatinya orang yang kalah. Kita bukan orang yang punya kekejaman seperti itu. Untuk apa ikut Piala Dunia? Itu kan orang-orang yang tidak percaya diri. Kita nggak usah ikut Piala Dunia, kita beres-beres saja. Nggak ada masalah. Indonesia kok dihapusi. Mereka mau dihapusi tapi acting loh, jangan lupa loh. Dan nggak ada trauma. Jadi tadi Mas Iswan mengatakan, saya lihat ini sudah apatis. Oh, orang Indonesia ini rano trauma. Itu kan orang Amerika. Di filmnya jadi pembunuh berantai, membunuh 12 karena kecilnya ditempelengi bapaknya. Gitu-gitulah. Di Indonesia enggak. Kalau waktu kecilnya tidak ditempelengi bapaknya, enggak indah. Untung saya dulu diajar sama bapak saya. Dimasukin kepala saya ke kamar mandi. Dikunci. Gudang. Kalau ndak gitu saya tidak menjadi orang yang tegar. Menurut ada Indonesia kok trauma apa gak trauma gatel. Ndak ada di sini orang berbuat apa-apa karena trauma masa kecil apa. Masa kecil yo gak jelas. Jangan terlalu meregulasi hidupmu lah. Kamu itu manusia, kamu itu aksani takwi, masterpiece-nya Tuhan. Kamu itu ciptaan yang luar biasa. Kamu itu tidak usah pakai motivasi-motivasi. Nggak usah membayar 4 juta untuk mendapatkan motivasi. Motivasi kok golek ini. Mau sholat khusyuk butuh motivasi, gak usah sholat. Kalau di Ma'iyah jelas kok, supaya tidak stres, jalannya sederhana, tidak stres. Sudah selesai. Kalau kepepet betul nggak bisa berobat ke rumah sakit, ya pokoknya datang aja ke rumah sakit. Yang penting diobati dulu sama dokter. Perkara bayar atau tidak soal kreativitas. Kalau cara marketing beres itu. Begitu diobati, ambil obat, obatnya diambil nggak bayar langsung pulang. Dikejar siapa? Belum bayar. Bayar apa? Sampean berobat. Lah ya mau berobat masuk nang rumah sakit dikate bengkel no motor. Masa ke rumah sakit kok enggak berobat? Ya berobat ya ke rumah sakit sampean utek ndek. Ya kalau gitu bayar. Loh, bayar pakai apa? Ya pakai uang. Loh saya enggak punya uang, kalau sudah bayar utekmu ndek ndi? Di mana-mana bayar itu punya uang. Saya enggak punya uang. Jadi kamu harus mencari bayaran kepada yang punya uang. Saya enggak punya uang. Ngerti enggak? Lah enak nek urip cara ngono. Sekali-sekali kowe sing ngapusi rumah sakit aja dihapusi terus. Lebar ditangkep polisi ya bet. Tangkep kok malah gratis semangane. Terus nek kira-kira kena kasus hukum ya apa-apa gendeng. Wedi polisi. Ada saya naik bis dari Merak ya, Bakauni, Merak, turun, dikuasai oleh preman-preman, calo-calo, disuruh naik bis paksa, terus bawa ke sisi bukit, di situ disuruh bayar berlipat-lipat. Setiap orang bayar, saya termasuk. Seharusnya katakanlah 100.000, saya disuruh bayar 400, semua kena. Ada bapak tua gendong monyet. Bapak, uang tiketnya. Tiket apa? Lu bapak kan naik bis lah, iya naik bis masuk kereta. 400.000. Kok 400.000? Dari dulu saya tuh bayar segini 50.000. Ya, tapi ini sekarang 400.000, 50.000, 100.000, 50.000. Lu bapak ngelawan? Lu nggak ngelawan. Lu maunya apa nih bapak? Lu ya saya mau naik, terus saya bayar 50.000. Terus akhirnya preman yang lain datang, ini, akhirnya dikepung. Begitu dikepung, bapak ingin lagi. Tenang. Serius ini. Kalau serius, aku matur Kanjeng Sunan Kalijogo. Eling ya, Kanjeng Sunan Kali.
mundur semua. Tidak bayar dari sampai Solo. Hanya dengan Sunan Kalijogo. Tidak berani preman lawan Sunan Kalijogo. Di Indonesia itu pokoknya kalau sama Tunek kalah lah. Nah, masih banyak cara untuk survive di Indonesia. Krisis opo, dan no krisis di sini ya. Tidak punya rumah, lah sing duwe omah sapa kene ya gak duwe omah. Wes pokoknya ada bangsa Indonesia ini top karena udah kita asuh lah SBY ya, nggak pernah dewasa lah dia. Nggak, dia remaja dari dulu sampai sekarang. Namanya manusia, ada yang berhasil dewasa, ada grow up, ada never grow up. Dia never grow up. Dia tidak pernah ada di pasukan, dia tidak punya pengalaman infanteri, dia punya pengalaman sebagai komandan batalion di lapangan, di peperangan. Dia jenderal salon. Jangan dituntut untuk menjadi. Dia tidak bisa, ya anak dia, apalagi dia tidak berkuasa, dia cuma 10% dalam sharingnya. Jadi kamu salah kalau kamu menuntut Pak SBY menjadi presiden yang tegas. Nah sekarang kamu membayangkan lawannya SBY yang tegas Prabowo. Nah, oke, enggak apa-apa, pelajari Prabowo. Umur 7 tahun dia di mana? Sampai umur 14 tahun dia di mana? Bahkan sampai umur 17 tahun dia di mana? Apa yang terjadi pada pelajari? Kenali siapa Prabowo. Gitu loh. Kita pakai untuk mencari ilmu tentang manusia. Gitu loh. Karena Allah meninggikan derajat semua orang yang mencari ilmu. Jadi minimum kita dapat ilmu, dapat pengetahuan dan ketenangan setelah mendapat pengetahuan itu. Besok yang menang siapa vokal lagi, ya enggak apa-apa. Yang menang Jokowi, ya enggak apa-apa. Lu kok Jokowi masih wali kota kok boleh nyalon gubernur, ya enggak apa-apa konstitusinya seperti itu. Ya bapak Indonesia. Indonesia itu enggak apa-apa, nanti dirubah lah. Kapan-kapan kalau pas tidak berkepentingan kan itu kan. Indonesia begitu kok hancur aja kok. Ini hancurnya agak terlalu lama lah gitu. Saya agak protes sama iblis. Iblis, kesuwen please. Oh ini tok ya. Masa gini terus? Mbok kamu agak radikal sedikit lah, kreatif gitu loh. Masa merusak Indonesia kok pelan-pelan? Sebab manusia Indonesia bukan manusia Amerika atau Eropa. Ini bukan pigs. Bukan apa namanya, bukan Portugis, Itali, Greece, sama Spain. Ini manusia Indonesia, kamu cara ngerusaknya kurang kreatif. Kalau cuma seperti itu tuh nggak rusak-rusak, lihat mana ada rusak. Berkembang terus ekonominya, bingung Eropa. Loh ke Indonesia ini makanan makin banyak, di mana-mana makanan. Ngitung ciro warung, Narven fresh. Saking bingungnya badok gitu. Tapi saya kira manusia Indonesia akan mengagetkan dunia pada suatu hari. Setelah semuanya Cina Londo kari sak judo wong Jawa kari separuh ibaratnya ya. Itu kene iki lho kok gur mati kon. Lho mosok menuthuk mati. Titik itu wanita Indonesia diperkosa Belanda 350 tahun. Sing perkosa wis sing wedok empun ta. Monggo sampean disini cahaken pun monggo. Monggo. Tidak apa-apa diperkosa. Tidak ada kapok orang Indonesia kok kapok. Udah ini orang gila. Jadi karena dulu Anda ini turunan mulai generasi keempat sesudah Nabi Adam itu ada orang anaknya Nabi Sis namanya Anwar. Kakaknya namanya Anwas, yang Anwas ini kemudian menurunkan jadi orang Barat, orang Yahudi sama orang Arab. Nah, anak yang kedua itu istrinya Nabi Sis itu dimasukin iblis. Jadi iblis menjelma pura-pura jadi istrinya Nabi Sis. Ditiduri, lahirlah Anwar, lahirlah orang Indonesia. Campuran antara manusia, malaikat sama iblis. Nek gak percaya dalane dhewe tenan. Jadi Anda itu begitu mudah menggabungkan iblis sama malaikat itu menjadi pengantin dengan penuh keberanian. Tiba-tiba jadi muslim semua kalau Ramadan. Betul enggak? Anda berani di depan Ka'bah itu menipu orang. Di depan Ka'bah berani. Lu mana? Itu
sampai malaikat di dewe iki janjane sapa iki ya? Ini oh, ini anak buahnya Muhammad. Tidak bisa apa-apa kita kalau anak Muhammad. Soalnya anak Muhammad ini kinasihnya Allah. Barang siapa ikut dia akan mendapat hukum khusus dari Allah. Namanya syafaat. Jadi malaikat tidak berani apa-apa, tidak bisa bertindak dia sama bangsa Indonesia. Ini tenanan. Jadi gue nek kepeksa ngono iku wis pokoke apa carane. Bismillah taala ini bril sampean ngandani anak buah sampean gak usah melo-melo ya. Aman. Syafaat. Kate ngerampok, maling, selawatan sih. Kalau nyiapno iki diabang-abang. Ya Rabbi Mustafa balik makosidana. Wis bingung malaikat iki jelas kate maling tapi nyebut-nyebut Muhammad. Kene kawani karo Muhammad kan. Wis akhirnya sukses maling. Sorry saya bawa kemana-mana Anda. Mudah-mudahan bulan depan Cak Dil betul-betul nasinya kita makan. Entah bagaimana, dan saya bergembira karena saya ngikut hidupnya Cak Dil ini juga kagumnya luar biasa. Anaknya terbanyak di antara kami bersaudara. Dia adik saya nomor 2. Jadi saya nomor 4, dia nomor 6. Itu tidak sekolah. Begitu ayah saya meninggal, saya sampai kakak saya sampai Adil sampai Adil tidak sekolah, semua langsung berhenti sekolah. Dan itulah yang menyebabkan kita bertemu di sini. Kalau waktu itu saya sekolah, kita tidak bertemu. Jadi mulai hari ini tolong tidak usah sekolah. Ya ini senengnya kalau Anda tidak berani eksperimentasi logika, ya Anda bingung menghadapi kehidupan. Anda harus siksa, harus berani sana sini dibolak-balik tidak karu-karuan, meskipun berakhir pada keputusan yang paling sehat untuk kehidupan. Gitu ya kira-kira ya. Yuk, saya kira kita butuh waktu sahur agak panjang, jadi kalau boleh kita langsung akhiri aja. Ya tidak usah tanya jawab ya, bulan depan aja ya. Bismillah ya. Kalau kita berdiri bersama-sama, kita minta doa kepada Ustadz Nur Somad supaya kita bisa cepat sahur.